Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Fajar Mutahari. Yang kedua, Saudari Dian Al-Fatihah. Dan yang ketiga, Muhammad Husni Mubarak. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran pemrosesan informasi, mata kuliah model-model pembelajaran. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu berpikir induktif, yang kedua pencapaian konsep, yang ketiga pembelajaran berbasis inquiry, yang keempat memorisasi, yang kelima pemandu awal, yang keenam pengembangan intelek, dan yang terakhir konsep pengembangan keenam jenis model tersebut dalam era Society 5.0. Langsung saja, untuk pemaparan pertama yaitu akan disampaikan oleh Saudari Dian Al-Fatihah. Inductive thinking atau berpikir induktif merupakan suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum. Model pembelajaran berpikir induktif ini, menurut Hilda Taba, dikembangkan atas dasar konsep proses mental siswa dengan memperhatikan proses berpikir siswa untuk menangani informasi dan menyelesaikannya. Atas dasar cara berpikir induktif tersebut, model pembelajaran ini menekankan pengalaman lapangan seperti mengamati gejala atau mencoba suatu proses kemudian mengambil kesimpulan. Yang selanjutnya, karakteristik dan ciri model pembelajaran berpikir induktif. Model berpikir induktif mempunyai beberapa karakteristik utama, antara lain fokus. Fokus membantu peserta didik untuk berkonsentrasi pada satu ranah atau kemampuan berpikir yang dapat mereka kuasai tanpa mengecilkan keinginan dalam hati mereka, yang jelas membuatnya tidak bisa menggunakan seluruh kemampuan untuk menghasilkan suatu gagasan yang luar biasa. Adapun ciri-ciri pembelajaran model berpikir induktif adalah penekanan pada keterampilan berpikir dan tujuan-tujuan afektif. Guru dalam kaitan ini semata-mata sebagai mediator dan motivator dan memberi kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. Model pembelajaran pencapaian konsep merupakan model yang efisien untuk menyajikan informasi yang terorganisasikan dalam berbagai bidang studi. Menurut Egan dan Kauchak, model pencapaian konsep adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa dari semua usia mengembangkan dan menguatkan pemahaman mereka tentang konsep dan mempraktikkan kemampuan berpikir kritis. Adapun langkah-langkah penerapan model pencapaian konsep yaitu fase ke-1, penyajian data dan identifikasi konsep, fase kedua, pengujian pencapaian konsep, fase ketiga, analisis strategi berpikir. Yang selanjutnya, dampak dari pembelajaran pencapaian konsep yaitu ada 2, diantaranya dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional diantaranya penguasaan bahan ajar, kemampuan metakognitif dalam memahami materi, dan kemampuan metakognitif dalam pemecahan masalah. Selanjutnya dampak pengiring, yaitu kemandirian dalam belajar, keaktifan belajar, dan sikap positif. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning. Yang pertama itu pengertian. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Menurut Priyansa dan Doni, inquiry learning adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik simpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis. Langkah-langkah pembelajaran inquiry learning. Menurut Hanifah dan Sujanna pada tahun 2010,
Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan siswa, lalu seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari, seleksi bagian materi yang akan dipelajari, menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa, melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan, mempersiapkan kelas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penganalisian data yang ditemukan dalam rangka menentukan halaman baru dalam pembelajaran, melakukan tindakan penguatan. Jenis pembelajaran inquiry. Guide inquiry atau inquiry terbimbing. Pada jenis ini, guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menentukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, hingga membimbing peserta didik dalam menganalisis data, menyediakan worksheet yang telah berbentuk kolom-kolom sehingga peserta didik cukup melengkapi dan membantu membuat kesimpulan. Open inquiry atau inquiry terbuka pada tipe ini hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran sejauh yang diminta oleh peserta didik. Ciri-ciri model pembelajaran inquiry. Menurut Sanjaya pada tahun 2007, strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencapai dan menemukan. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencapai dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Lalu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Karakteristik model pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Selanjutnya yaitu memorisasi. Pengertian memorisasi. Model memorisasi merupakan model pembelajaran yang menggunakan memori untuk meningkatkan kemampuan daya ingat. Model memorisasi berhubungan dengan cara kerja otak. Langkah-langkah model pembelajaran memorisasi: menyampaikan materi, mengembangkan hubungan, yaitu menemukan hubungan antara materi-materi yang memiliki keterkaitan, mengembangkan materi dengan menggunakan teknik-teknik atau hal-hal lain sehingga lebih mudah diingat, mengembangkan materi dengan menggunakan teknik-teknik atau hal-hal lain sehingga lebih mudah ingat, dan memberi penguatan dari materi yang telah. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran memorisasi. Kelebihannya yaitu mengajarkan siswa untuk belajar mandiri dan belajar dapat menyenangkan, dan daya ingat siswa dan hasil belajar siswa juga bisa meningkat. Sedangkan kekurangannya itu dibutuhkan jam pelajaran yang cukup untuk dapat melaksanakan semua langkah metode memorisasi, yaitu semua materi IPS yang bisa menggunakan model memorisasi. Pemandu awal atau advanced organizer. Yang pertama, pengertian. Model pemandu awal dikembangkan berdasarkan ide Ausubel tentang materi pelajaran, struktur kognitif, belajar penerimaan aktif, dan pemandu awal. Advanced Organization (EO) merupakan alat utama untuk memperkuat struktur kognitif dan meningkatkan retensi tentang informasi baru pada siswa. Yang kedua yaitu langkah-langkah model pembelajaran AO. Fase 1, penyajian AO.
Poin pertama, jelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sampaikan pemandu. Yang ketiga, bawa kesadaran siswa pada pengetahuan dan pengalamannya yang relevan. Fase kedua, penyajian tugas belajar atau materi ajar. Yang pertama, sajikan materi. Yang kedua, pusatkan perhatian. Yang ketiga, buat organisasi eksplisit. Yang keempat, buat urutan logik materi ajar eksplisit. Fase ketiga yaitu memperkuat organisasi kognitif. Poin pertama, gunakan prinsip rekonsiliasi terpadu. Yang kedua, promosikan belajar penerimaan aktif. Yang ketiga, dapatkan pendekatan kritis pada mata pelajaran. Yang keempat, jelaskan sistem sosial. Peran guru dalam model ini adalah mempertahankan kontrol struktur intelektual siswa. Materi selanjutnya yaitu pengembangan intelek. Pengertian. Hal ini difokuskan pada perkembangan berpikir, yaitu bagaimana perubahan cara manusia berpikir dari mulai bayi hingga dewasa. Hal yang penting untuk guru adalah studi tentang bagaimana kita sebagai pembelajar dapat mempengaruhi perkembangan berpikir siswa dan bagaimana kita dapat mencocokkan pembelajaran pada tingkat perkembangan intelektual siswa. Yang kedua yaitu langkah-langkah pengembangan intelek. Fase 1, aktivitas yang bisa dilakukan adalah menghadirkan situasi teka-teki yang cocok dengan tingkat perkembangan intelektual pembelajar. Fase kedua, inquiry. Aktivitas yang bisa dilakukan untuk tahap ini adalah respon siswa didapatkan dan dibuktikan untuk menentukan tingkat bernalar siswa. Fase ketiga, transfer. Tujuan dalam fase ini adalah untuk melihat jika siswa akan bernalar mirip dengan tugas yang dihubungkan. Dan sekian materi dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa hira lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.